salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang di pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin saya izin share screen. Ya, sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, kita akan mulai, yaitu materinya. Saya akan berbagi praktik baik terkait budaya positif. Sebagai seorang guru, terutama seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu terdiri atas beberapa poin. Yang pertama, adanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu ada 5 materi yang akan kita pelajari atau saya bagikan dalam sesi daring ini. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebijakan. Disiplin positif juga menciptakan disiplin diri siswa, tindakan. Nah, dari disiplin diri tersebut dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hukuman, dan pujian. Jadi, disiplin positif itu adalah penerapan budaya yang baik. Namun, penerapan tersebut harus berdasarkan atau bersumber dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena hadiah atau bukan karena dia takut hukuman ataupun yang lain. Jadi murni dari dalam diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini problematikanya. Jadi biasanya siswa-siswa kita itu masih mereka menerapkan disiplin itu masih karena embel-embel. Maksudnya seperti apa? Jadi mereka melakukan hal yang baik, kemudian menaati peraturan itu masih karena menghindari hukuman ataupun biar Bapak Ibu guru tidak marah, kemudian untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, masih seperti itu. Nah, ketika murid kita masih seperti itu, masih karena hal tertentu, masih karena dua hal itu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut masih masuk kategori motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Artinya si anak itu karena sesuatu. Seperti itu. Nah, bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju tentunya adalah motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa.
Nah, biasanya motivasi ini muncul karena anak ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya mereka sudah punya keyakinan di dalam diri mereka, sehingga itulah yang menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kemudian dalam hal ini ketika siswa sudah mempunyai motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, maka kita sebagai seorang guru harus menghindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebih. Ternyata bukan hanya hukuman saja yang bisa menghambat motivasi atau perkembangan dari siswa. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan ataupun hadiah yang sifatnya berlebih, itu justru akan merusak motivasi internal dari diri anak kita masing-masing. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Biasanya nih kita bisa introspeksi bersama-sama. Biasanya kita itu berada di posisi kontrol yang mana sih? Apakah kita sudah ideal atau belum sebagai seorang guru? Nah, kita bisa lihat dari cara kita mengajar, cara kita mengatasi masalah pada siswa. Nah, itu kita akan terlihat. Nah, posisi-posisi tersebut dapat dilihat dalam tabel di layar, Bapak Ibu. Ketika motivasi eksternal, siswa memiliki motivasi eksternal, itu artinya apa? Seorang guru sedang menciptakan identitas yang gagal. Maksudnya gagal apa? Artinya anak itu, kita tidak bisa membangun anak itu menjadi pribadi yang sukses atau menciptakan identitas berhasil pada anak. Nah, tentu saja itu karena motivasi eksternal, sesuatu yang menyebabkan anak itu tertib dan lain-lain. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ada apa, begitu. Beda dengan motivasi intrinsik yang akan menciptakan identitas berhasil ataupun sukses. Nah, perilaku kontrol itu ada perilaku kontrol positif dan negatif. Nah, perilaku kontrol negatif itu kita sebagai seorang guru memegang posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ketika kita menjadi penghukum, maka ini ada guru berbuat dan guru berkata. Guru berbuat ketika kita menghukum itu kita menghardik, mengolok-ngolok, menunjuk-nunjuk, bahkan menghakimi ataupun menyakiti siswa, baik itu dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Begitu. Nah, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan pukul kamu, saya akan jewer kamu, saya akan suruh kamu mencuci kamar mandi. Nah, itu adalah contoh perkataan atau pernyataan yang biasa dilontarkan oleh seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya seperti apa? Ketika kita sebagai penghukum, maka kita biasa membentak, menciptakan anak sebagai pendendam, kemudian pemberontak, dan dia yang selalu menyalahkan orang lain. Begitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah itu biasanya menciptakan anak atau membuat anak merasa rendah diri. Mereka akan berkecil hati, merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, biasanya guru itu
akan menciptakan atau menunjukkan kekecewaannya yang mendalam terhadap siswa tersebut. Kata-katanya biasanya, "Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, seperti itu adalah contoh dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Hasilnya seperti apa? Siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, menghindari. Nah, seperti itu. Maka perilaku kontrol, penghukum dan pembuat merasa bersalah itu sebisa mungkin kita menghindari. Walaupun terkadang kita terlepas. Apa anak tidak terlambat, kita cubit. Nah, itu harus kita hindari Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol selanjutnya sebagai teman. Seperti apa sebagai teman? Itu guru akan seolah-olah itu melindungi siswa kita, ya. Membuatkan aksen-aksen untuk murid-muridnya. Maksudnya begini. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan guru dalam posisi kontrol sebagai teman itu biasanya, "Ayolah kamu lakukan demi ibu, demi bapak." Nah, begitu. Kalau tidak, ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan, bantu selesaikan, nah, bantu bicara dengan bapak ibu guru ini, dan sebagainya. Jadi guru itu ikut dalam penyelesaian masalah murid, begitu. Nah, hasilnya seperti apa? Siswa akan ketergantungan. Siswa akan selalu bergantung pada kita, dan mereka akan seolah-olah tumpul atau tidak punya inisiatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini juga kurang baik, ya. Terus kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini guru akan menghitung dan mengukur seberapa besar kesalahan dari siswa, begitu. Jadi kita tugasnya mengamati. Kemudian biasanya kalau sebagai pemantau itu akan muncul apa peraturannya. Jadi kita menanyakan peraturannya, kemudian menanyakan konsekuensinya kepada siswa, begitu. Tanpa kita memberikan solusi, begitu. Jadi kita menanyakan konsekuensinya seperti apa, begitu. Biasanya kan murid sudah tahu ketika dia terlambat, maka harus seperti apa begitu. Kemudian hasilnya yaitu menyesuaikan bila diawasi. Nah, ini juga sedikit berbahaya. Ketika tidak diawasi, kita bagaimana? Nah, ada siswa yang memang sudah jalan dengan baik, diawasi maupun tidak diawasi, tapi masih banyak juga yang tertibnya hanya kalau ada Bapak Ibu saja. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling ideal yang harus dimiliki Bapak Ibu guru. Nah, dalam hal ini, dalam posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menanyakan kesalahannya seperti apa, kemudian apa konsekuensinya dari perbuatannya. Jadi murid diberikan pilihan atau diberikan keleluasaan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Biasanya, apa yang kita yakini anak-anak? Nah, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu adalah contoh dari guru sebagai manajer. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter siswa. Disinilah yang akan menciptakan atau menciptakan identitas sukses pada seorang siswa atau seorang murid. Ini posisi kontrol guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Jadi guru, ketika kita menjadi manajer, sebagai manajer, maka guru akan berbuat sesuatu dengan murid. Guru akan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian yang
terakhir yaitu mendorong murid menciptakan identitas positif yang berhasil pada dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi, keyakinan sekolah itu tidak serta-merta ada, Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau sekolah itu kita ciptakan, kita sepakati bersama dengan murid, adanya guru dan adanya murid. Dan itu kita sepakati untuk kita jalankan bersama, untuk kita yakini bersama. Biasanya keyakinan kelas itu kalimatnya sederhana, mudah dipahami, mudah diingat, jadi tidak berbelit-belit. Dan selalu bersifat positif tentunya. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, mungkin ini banyak Bapak Ibu guru yang baru dengar segitiga restitusi. Maaf. Jadi, segitiga restitusi itu adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi bentuknya segitiga seperti itu. Di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi tersebut, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, contohnya tidak ada PR, jadi menstabilkan identitas itu kita tanya dulu. Kita tanya kenapa dia tidak mengerjakan PR, alasannya seperti apa. Baru kita kasih penguatan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan anak-anak, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu adalah menstabilkan identitas anak. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan itu seperti apa? Contohnya, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Begitu. Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Nah, biasanya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan yang seperti apa yang kamu langgar? Keyakinan seperti apa yang harusnya kamu jalankan? Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu itu ilmu atau beberapa hal yang dapat saya sampaikan yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Tolong Bapak Ibu jangan keluar dulu, kita foto dulu. Sudah, saya sudah tidak rekam lagi. Kita foto dulu.